Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, yakinlah ini bukan suatu kebetulan. Bisa jadi ini adalah petunjuk dari Allah agar engkau berhenti sejenak, menenangkan hati, lalu merenungi kembali perjalanan rumah tanggamu. Bisa jadi ini adalah teguran lembut dari Allah, agar kita tidak terus berjalan dalam kesalahan yang kita anggap biasa, padahal di sisinya itu perkara besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan cinta, bukan sekadar janji setia, dan bukan pula hanya kebersamaan di dunia. Pernikahan adalah akad yang disaksikan langit, dicatat oleh malaikat, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dijaga dengan penuh amanah. Salah satu perkara yang sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga adalah masalah nafkah. Banyak yang mengira bahwa nafkah hanyalah soal uang, soal belanja, soal kebutuhan dapur. Padahal nafkah adalah simbol tanggung jawab, kepemimpinan, dan ketaatan dalam rumah tangga. Nafkah adalah amanah besar yang Allah bebankan kepada suami. Namun amanah itu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan sikap dan perilaku istri. Islam adalah agama yang adil. Ketika istri menjalankan kewajibannya, maka suami wajib menunaikan haknya. Namun ketika kewajiban itu dilanggar dengan sengaja, maka ada kondisi di mana kewajiban nafkah bisa gugur. Ini bukan pendapat manusia, bukan pula karangan ulama semata, tetapi bagian dari aturan syariat yang sering tidak disampaikan secara utuh. Pembahasan ini bukan untuk menyudutkan kaum istri, bukan untuk membela suami yang lalai, dan bukan pula untuk menormalisasi kezaliman. Justru ini adalah ilmu agar rumah tangga tidak dibangun di atas kebodohan. Karena banyak pasangan yang saling menuntut hak, tetapi lupa menjalankan kewajiban. Perilaku pertama yang membuat suami tidak lagi wajib memberi nafkah, adalah ketika seorang istri dengan sadar dan sengaja menolak tinggal serumah dengan suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Bukan karena takut disakiti, bukan karena dizalimi, bukan karena keselamatan jiwa, tetapi semata-mata karena ego, gengsi, atau ingin menang sendiri. Dalam kondisi ini, istri telah keluar dari ketaatan, dan dalam Islam dikenal dengan istilah nusyus. Nusyus bukan perkara ringan. Ini adalah pembangkangan yang berdampak langsung pada hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ketika seorang istri memilih pergi, meninggalkan rumah, atau menolak hidup bersama tanpa alasan syar'i, maka kewajiban nafkah yang biasanya melekat pada suami bisa terangkat. Perilaku berikutnya adalah ketika istri keluar rumah tanpa izin suami, lalu mengulanginya berkali-kali tanpa rasa bersalah. Islam tidak melarang istri beraktivitas, tidak pula memenjarakan perempuan, tetapi Islam mengajarkan adab, komunikasi, dan saling menghargai. Izin bukan bentuk pengekangan, melainkan simbol penghormatan terhadap kepemimpinan suami. Ketika izin diabaikan, ketika nasihat dianggap angin lalu, dan ketika suami diperlakukan seolah tidak memiliki peran, maka rumah tangga mulai kehilangan keseimbangannya. Dari sinilah banyak dosa kecil berubah menjadi masalah besar yang merusak keberkahan nafkah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada pula perilaku istri yang menolak kewajiban sebagai pasangan tanpa uzur yang dibenarkan. Menolak melayani suami bukan karena sakit, bukan karena kelelahan yang wajar, bukan pula karena kondisi darurat, tetapi karena marah, dendam, atau ingin memberi pelajaran. Padahal hubungan suami istri adalah ibadah yang dijaga kesuciannya. Penolakan yang disengaja, dilakukan terus-menerus, dan tanpa alasan syar'i, bukan hanya melukai perasaan, tetapi juga melanggar aturan Allah. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menjelaskan bahwa hak nafkah istri tidak lagi wajib sebagaimana sebelumnya. Semua ini perlu dipahami dengan hati yang jernih. Karena ilmu bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyelamatkan. Dan pembahasan ini baru permulaan. Masih banyak perilaku lain yang sering dianggap sepele, namun dampaknya sangat besar terhadap keberkahan rumah tangga dan kewajiban nafkah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan ini dengan hati yang tenang. Jangan jadikan ilmu sebagai senjata untuk menyerang pasangan, tetapi jadikan ia sebagai cahaya untuk menerangi jalan pulang. Karena sejatinya, setiap rumah tangga pasti pernah berada di titik salah, namun tidak semua mau belajar dan berubah. Perilaku berikutnya yang membuat suami tidak lagi wajib memberi nafkah, adalah ketika seorang istri dengan sengaja membangkang perintah suami yang baik, dan tidak bertentangan dengan syariat. Bukan perintah yang zalim, bukan perintah maksiat,
tetapi perintah yang bertujuan menjaga rumah tangga, menjaga kehormatan, dan menjaga kebaikan bersama. Namun perintah itu ditolak mentah-mentah, disambut dengan nada tinggi, kata-kata kasar, bahkan cemoohan. Dalam Islam, kepemimpinan suami bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihormati. Ketika seorang istri meremehkan kepemimpinan itu, maka perlahan-lahan rumah tangga kehilangan arah. Dan ketika arah hilang, keberkahan nafkah pun ikut menghilang. Ada pula perilaku istri yang gemar membuka aib suami. Menceritakan kekurangan pasangan kepada keluarga, tetangga, teman, bahkan ke media sosial. Padahal apa yang terjadi di dalam rumah adalah amanah. Ketika amanah itu dibocorkan, maka kepercayaan pun runtuh. Islam sangat menjaga kehormatan pasangan, dan siapapun yang merusaknya, akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, perilaku lain yang sering dianggap sepele, adalah menggunakan harta suami tanpa izin. Uang nafkah yang diberikan suami adalah amanah, bukan kebebasan tanpa batas. Ketika harta itu digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk maksiat, maka itu bukan sekadar pemborosan, tetapi pengkhianatan terhadap tanggung jawab. Ada pula istri yang terus-menerus menuntut lebih, tanpa melihat kemampuan suami. Tuntutan gaya hidup, tuntutan gengsi, tuntutan duniawi, hingga membuat suami tertekan lahir dan batin. Padahal Islam mengajarkan qanaah, menerima dengan lapang dada, dan bersyukur atas apa yang ada. Ketika tuntutan tidak pernah berhenti, maka ketenangan pun pergi. Perilaku berikutnya adalah ketika istri menolak menjalankan peran rumah tangga dengan sengaja. Bukan karena tidak mampu, bukan karena sakit, tetapi karena merasa itu bukan tugasnya. Rumah dibiarkan berantakan, anak diabaikan, dan semua beban diserahkan kepada suami. Padahal pernikahan adalah kerjasama, bukan perlombaan siapa yang paling berhak. Sahabat beriman, ada pula istri yang berbicara kepada suami dengan lisan yang tajam. Kata-kata yang merendahkan, sindiran yang menyakitkan, dan nada bicara yang penuh amarah. Lisan seperti ini perlahan membunuh cinta dan menghancurkan rasa hormat. Dalam Islam, lisan adalah cermin iman. Ketika lisan kotor, maka hati pun ikut gelap. Perilaku lain yang membuat nafkah tidak lagi wajib, adalah ketika istri sengaja menghalangi suami dari kebaikan. Melarang suami berbakti kepada orang tua, memutus silaturahmi, atau menjauhkan suami dari ibadah dan majelis ilmu. Padahal rumah tangga seharusnya menjadi jalan menuju surga, bukan penghalang pahala. Sahabat yang dirahmati Allah, ada pula kondisi ketika istri melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan dan menolak untuk dinasihati. Bukan karena hilaf sesaat, tetapi karena merasa benar dan bangga dengan dosa. Dalam keadaan seperti ini, rumah tangga kehilangan keberkahan, dan kewajiban nafkah pun tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Semua ini mungkin terasa berat untuk didengar. Namun lebih berat lagi jika kita terus hidup dalam kesalahan tanpa sadar. Karena ilmu yang tidak dipelajari hari ini, bisa menjadi penyesalan di kemudian hari. Dan pembahasan ini belum selesai. Masih ada perilaku-perilaku lain yang jarang dibahas, namun dampaknya sangat besar bagi keutuhan rumah tangga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada titik ini mari kita tarik napas sejenak. Karena pembahasan ini bukan untuk membuat hati panas, tetapi untuk membuka kesadaran. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, namun setiap rumah tangga bisa diperbaiki selama masih ada niat dan kerendahan hati. Perilaku lain yang sering tidak disadari namun berdampak besar, adalah ketika seorang istri merendahkan martabat suaminya. Membandingkan suami dengan laki-laki lain, menyesali pilihan menikah, atau mengungkit kekurangan pasangan di saat marah. Mungkin terdengar sepele, namun kata-kata seperti ini menancap dalam, merusak harga diri, dan perlahan menghilangkan rasa hormat. Dalam Islam, suami adalah pemimpin. Bukan berarti selalu benar, tetapi memiliki kedudukan yang harus dijaga. Ketika kepemimpinan itu diruntuhkan dari dalam rumah sendiri, maka kehancuran menjadi lebih dekat daripada yang disadari. Ada pula perilaku istri yang menolak tinggal di tempat yang layak yang telah diupayakan suami. Bukan karena tidak aman, bukan karena tidak pantas dihuni, tetapi karena gengsi, tuntutan kemewahan, dan dorongan duniawi. Padahal Islam mengajarkan kesederhanaan dan kesabaran dalam proses. Ketika istri tidak mau berjalan seiring dengan kemampuan suami,
maka rumah tangga berubah menjadi beban, bukan ladang pahala. Sahabat yang dirahmati Allah, ada juga istri yang dengan sengaja membuat suasana rumah penuh tekanan. Amarah yang terus dipelihara, wajah yang selalu muram, dan kata-kata yang menyudutkan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru berubah menjadi tempat yang ingin dihindari. Ketika ketenangan hilang, maka keberkahan pun ikut pergi. Perilaku berikutnya adalah ketika istri mengabaikan amanah anak-anak. Membiarkan anak tumbuh tanpa arahan, tanpa pendidikan adab, dan tanpa perhatian yang cukup. Segala urusan diserahkan kepada suami, seakan-akan mendidik anak bukan bagian dari tanggung jawab bersama. Padahal dalam Islam, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ada pula istri yang lebih mendengar bisikan orang lain dibandingkan nasihat suami. Terlalu mudah percaya pada omongan luar, provokasi, dan adu domba, hingga keputusan rumah tangga diambil berdasarkan emosi, bukan musyawarah. Ketika pihak luar lebih dipercaya daripada pasangan sendiri, maka keretakan semakin sulit dihindari. Sahabat beriman, perilaku lain yang jarang disadari adalah menolak proses islah dan perbaikan. Tidak mau dinasihati, tidak mau berubah, dan menutup pintu dialog. Padahal Allah sangat mencintai hambanya yang mau kembali dan memperbaiki diri. Ketika pintu perbaikan ditutup, maka masalah pun terus menumpuk. Ada pula istri yang dengan sengaja mempermainkan perasaan suami. Menggunakan ancaman pergi, ancaman cerai, atau ancaman menyakiti diri sebagai alat menekan. Ini bukan lagi komunikasi, tetapi manipulasi yang merusak jiwa dan iman. Sahabat yang dirahmati Allah, semua perilaku ini jika terus dibiarkan akan menghilangkan tujuan utama pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan ketika tujuan itu hilang, maka hak dan kewajiban pun tidak lagi berjalan seimbang. Namun ingatlah, selama masih ada kehidupan, selalu ada kesempatan untuk berubah. Selama hati masih mau mendengar, pintu rahmat Allah belum tertutup. Dan pembahasan ini akan kita tutup dengan pengingat dan doa, agar ilmu ini tidak berhenti di telinga, tetapi sampai ke hati dan perbuatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita menyimak seluruh pembahasan ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Jangan terburu-buru merasa paling benar, jangan pula cepat menyalahkan pasangan. Karena ilmu yang benar bukan membuat kita tinggi hati, tetapi membuat kita semakin rendah di hadapan Allah dan semakin lembut kepada orang yang kita cintai. Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak menuntut hak, tetapi siapa yang paling siap menunaikan kewajiban. Banyak pasangan yang sibuk menghitung apa yang kurang dari pasangannya, namun lupa menghitung apa yang belum ia perbaiki dari dirinya sendiri. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari niat yang lurus, dan dari hati yang mau menerima kebenaran. Bagi para istri, pahamilah bahwa ketaatan kepada suami dalam perkara yang baik adalah bentuk ibadah yang nilainya besar di sisi Allah. Ketaatan bukan berarti kehilangan harga diri, bukan pula berarti menutup mata dari kezaliman. Namun selama suami tidak mengajak kepada maksiat dan tidak berbuat zalim, maka menjaga adab, sikap, dan lisan adalah jalan menuju keberkahan. Bagi para suami, ingatlah bahwa kepemimpinan bukan lisensi untuk bersikap keras. Nafkah bukan sekadar kewajiban materi, tetapi juga mencakup kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab moral. Jangan jadikan ilmu ini sebagai pembenaran untuk lalai, karena kelak setiap suami akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Sahabat yang dirahmati Allah, jika selama ini rumah tangga terasa berat, penuh konflik, dan jauh dari ketenangan, jangan langsung berputus asa. Bisa jadi bukan karena kurangnya rezeki, tetapi karena kurangnya adab. Bisa jadi bukan karena nasib, tetapi karena ilmu yang belum diamalkan. Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hambanya. Selama nyawa masih ada, selama hati masih mau menyesal, selama lisan masih mau beristighfar, selalu ada jalan kembali. Dan rumah tangga yang pernah retak pun bisa diperbaiki jika kedua belah pihak mau merendahkan ego dan mengutamakan ridho Allah. Jadikan pembahasan ini sebagai cermin, bukan palu. Sebagai pengingat, bukan senjata. Karena tujuan kita bukan memenangkan perdebatan, tetapi menyelamatkan keluarga dari murka Allah dan menggapai sakinah yang hakiki. Sahabat beriman, jika video ini terasa bermanfaat, jika sedikit saja menyentuh hatimu, kami mengajakmu untuk menekan tombol subscribe. Bukan semata-mata untuk menambah angka,
tetapi agar setiap pengingat kebaikan bisa terus menemanimu di waktu-waktu yang mungkin sedang lelah dan rapuh. Kami berdoa, semoga siapapun yang sudah subscribe channel ini, Allah lapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari hutang yang memberatkan, disehatkan badannya, ditenangkan pikirannya, dan dijaga keluarganya dari fitnah dunia serta azab akhirat. Semoga Allah memperbaiki rumah tangga kita semua. Yang sedang diuji, dikuatkan. Yang hampir runtuh, dipersatukan kembali. Dan yang sudah tenang, ditambah keberkahannya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang mengalir, dan cahaya yang menuntun kita menuju ridho Allah. Amin.